dari karakter bahan itu apa yang kita mau tanam ya. Jadi satu persatu dulu untuk teman-teman saya sarankan biar kita bisa lebih paham lagi untuk jauh ke depannya nanti seperti apa seandainya kita press cabang-cabang bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Bagi teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Oke, kali ini saya mau untuk kembali proses bahan bonsai beringin kimeng ya. Sudah saya berbagi untuk teman-teman untuk video sebelumnya. Teknik paling aman ya ini untuk program akar bahan bonsai beringin kimeng, tentunya khususnya untuk teman-teman yang selalu gagal untuk program akar. Kita sama-sama belajar ya, kita cek ya seperti apa nanti untuk program awal terus sampai sekarang. Nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini terkhusus untuk teman-teman yang selalu gagal ya untuk proses program akar bahan bonsai beringin kimeng, dan ini juga bisa diterapkan untuk ke bahan bonsai yang lain ya, bisa juga. Tapi untuk kimeng waru tancang paling cepat untuk proses seperti ini. Kita lihat langsung banyak ya untuk banyak untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti channel saya ya, baru bergabung, baru simak, baru tahu untuk di channel Bonsai Gembong. Ini di video sebelumnya sudah saya praktekkan, ada beberapa bahan yang sudah berhasil untuk program proses seperti ini. Ini terkhusus untuk teman-teman yang suka proses program akar mengalami kegagalannya. Ini paling aman. Ini seperti apa? Ini tadi sebenarnya saya cek, saya mau lakukan seleksi dan ternyata belum mampu untuk akar seperti ini. Karena apa? Saya biarkan dulu agak sedikit besar sebentuk ngerokok untuk akarnya, baru nanti saya seleksi. Karena apa? Biar akar sebanyak ini untuk kasih asupan nutrisi ke atas dengan besar batang sekian, tentunya sangat riskan ya untuk jumlah akar sekian. Terus masih kecil-kecil juga, saya mau seleksi, mau sisakan beberapa yang saya mau inginkan, mungkin akan menghambat pertumbuhan dan berakibat untuk pohon ini mungkin nanti malah stres atau mungkin malah mengalami kematian. Oke, saya mau bercerita sedikit untuk proses seperti ini paling aman ya untuk teman-teman yang mungkin baru menyimak di video saya ya. Ini dulu prosesnya. Pertama, dari turun cangkok saya tanam polybag. Setelah itu tumbuh subur, akarnya tembus sampai di polybag, tidak saya tata, saya tanam begitu saja di dinding ground ini ya. Nah, setelah saya tanam di dinding ground tampak subur, daun tidak terkena penyakit, posisi daun subur, saya lakukan. Hati-hati untuk prosesnya. Sebelum kita mengerjakan, kita perhatikan daun-daunnya. Seandainya daun mudanya banyak, di pucuk biasanya tumbuh daun muda banyak banget ya, kita jangan lakukan, biar agak stuck dulu daunnya hijaunya. Setelah itu saya ini lakukan cangkok seperti orang mencangkok biasa ya. Setelah seperti orang mencangkok biasa, muter, kita kasih tataan plastik, kita ikat, kemudian kita timbun. Nah, ini tadinya rencana mau saya seleksi, dan akar tampaknya belum mampu, dengan paling besar akarnya sekian. Ini belum mampu, biar agak sepuntung rokok ya, sepuntung rokok mil lah kira-kira. Ada beberapa sepuntung rokok mil, mungkin saya berani untuk lakukan seleksi akar ini. Ini tadi sudah saya lakukan untuk penyemprotan ya. Penyemprotan medianya saya bongkar, saya lakukan penyemprotan air. Biar terlihat semua untuk akar-akar besar. Kalau biasa kalau tidak disemprot, kalau kita cuma bongkar tidak terlihat jelas ya untuk akar-akar yang dominan yang mana saja. Ini udah ada berapa akar dominan, mungkin 1 bulan lagi akan saya lakukan seleksi, melihat juga kondisi di atas. Kalau pohon subur kita siap untuk seleksi, kalau enggak jangan lakukan, karena untuk pohon yang tidak normal tentunya perlu akar banyak, kasih asupan nutrisi ke atas biar normal dulu, baru kita lakukan untuk
seleksi akar ya. Ini ada beberapa akar juga yang sudah besar tapi belum mampu. Ini tadi saya semprot biar kelihatan untuk akar-akarnya. Nah, untuk langkah seperti ini saya akan lakukan untuk pemberian pupuk NPK Mutiara, tapi di pinggir saja, jangan di dekat akar. Karena apa? Nanti kalau tersentuh akar langsung NPK tentunya panas ya untuk dosisnya. Untuk NPK pakainya 16-16 biar cepat untuk pengangkatan akar dan daun, karena daun juga mempengaruhi untuk pertumbuhan akar. Nanti NPK Mutiara saya taruh di sini, kemudian akan saya timbun pakai media tanam pasir full 1 kali ya. Oke teman-teman, selesai ya. Ini saya kerjakan. Kapan waktunya untuk saya melakukan proses untuk pengurangan akar, saya akan update terus untuk teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru menyimak di video saya, mengikuti video channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit ya hasil yang sudah nampak. Dan sebelumnya, untuk pengerjaan sebelumnya nanti bisa dilihat untuk teman-teman di akhir video seperti apa, ada linknya ataupun di bawah deskripsi. Nanti bisa komen-komen teman-teman prosesnya bagaimana, nanti kita saling sharing, berbagi, kita sama-sama belajar. Kalau untuk teman-teman yang mungkin ada yang WA ke saya ataupun komen di bawah deskripsi, Om bikinin tahapan atas untuk program-program tahap lanjutan atas. Untuk teman-teman, saya sendiri juga masih belajar, karena saya pengen untuk memahami antara ide pohon bonsai satu dengan yang lain. Kita kalau mengerjakan bahan atau menanam sesuatu, tentunya kita harus mempelajari karakter bahan itu, apa yang kita mau tanam ya. Jadi satu persatu dulu untuk teman-teman saya sarankan, biar kita bisa lebih paham lagi untuk jauh ke depannya nanti seperti apa. Seandainya kita press cabang-cabang bisa langsung tumbuh titik tunas hendak, nanti kita bisa praktek di lahan kita masing-masing. Apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya, mungkin ada ya 1-2 teknik-teknik press cabang atas untuk waru ya khususnya, karena saya pertama kali untuk belajar memahami karakter ID waru, dan alhamdulillah 1-2 ada yang sudah berhasil, tapi ternyata masih harus banyak belajar lagi. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Hanya memberi motivasi, semangat untuk teman-teman yang baru mau belajar. Dari pertama kita mau sejak tanam, kita harus banyak belajar ya. Dan di video saya sebelumnya mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman. Kita tetap sharing belajar, apapun masukan dari teman-teman saya akan selalu pakai. Oke, cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.